Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulita Lili di podcast Tech Rap. Nah, di podcast Tech Rap kali ini kita akan membahas satu buah tema yang sangat menarik. Nah, tentunya sebelum itu saya akan menyapa pemirsa semua di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, pemirsa semua, di mana kali ini seperti saya katakan tadi, kita akan membahas satu buah tema, yakni mengenai RUU PRT, di mana rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Nah, bisa kita ketahui sendiri bahwa RUU PRT ini sudah sejak 12 tahun itu tertahan di DPR, belum juga diproses hingga sekarang. Ini sudah bisa menjadi simbol bahwa bagaimana negara itu memperlakukan kaum kelas bawah itu secara belum adil. Sementara bagi para pihak PRT yang ada di luar sana, mereka itu sangat menunggu kebijakan agar bagaimana suara mereka itu bisa didengar oleh pemangku kebijakan, yakni pada DPR, agar supaya mereka itu bisa segera diproses, agar mereka bisa mendapatkan sebuah keadilan, bisa mendapatkan sebuah benteng agar mereka itu keberadaannya itu disetarakan dengan pekerja-pekerja yang lainnya. Nah, sebelum kita berbicara banyak nih semua, kita di sini sudah kedatangan satu narasumber yang akan membicarakan yang akan kita ajak bincang-bincang nih mengenai RUU PRT pada kali ini. Di sini sudah ada Mbak Naila Muna. Apa kabar Mbak Naila Muna? Alhamdulillah baik sekali Mbak Maulita. Alhamdulillah. Mbak Naila Muna, kali-kali ini Mbak Naila Muna sedang sibuk apa nih? Mungkin sibuk mengerjakan UTS kali ya. Oh iya. Oh, masih kuliah ya Mbak Naila Muna? Iya, masih kuliah. Di mana Mbak Naila Muna? Di IAIN Kediri. Oh, di IAIN Kediri. Semester berapa? Semester 6. Semester 6. Oh, berarti sama ya kita. Oh, Mbak Maulita juga? Iya, betul. Oh. Mbak Muna sendiri ini biar akrab kita panggilnya Mbak Muna aja ya. Kalau Mbak Naila Muna kok kepanjangan ya. gitu. Oke, Mbak Naila Muna. Tadi kan saya sudah singgung di mana tadi kan ternyata RUU PRT ini sudah tertahan di DPR itu sudah 12 tahun, sedangkan belum diproses hingga sekarang. Menurut Mbak Naila Muna sendiri, sebetulnya itu seberapa mendesak sih untuk RUU PRT ini segera disahkan oleh pihak pemangku jabatan atau pihak DPR itu sendiri? Oke, kalau menurut saya ini sudah sangat mendesak. Karena kita itu sudah 12 tahun loh Mbak. Tapi iya, kita betul. Tetap belum mendapat keadilan gitu. Sedangkan PRT kita itu selama ini tanpa perlindungan gitu. Jadi mereka itu sudah rentan dan sangat mengkhawatirkan. Di Indonesia sendiri itu ada sekitar 400-an PRT. Oh, 400? 400 PRT itu hanya di dalam negeri atau di luar negeri? Yang 400 itu cuma di Indonesia saja ya, belum di luar negeri. Iya, gitu. seperti itu. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa PRT ini kan memang sebetulnya mereka itu membutuhkan suatu keadilan. Apalagi yang di dalam negeri aja 400 banyak kasus. Itu kasus ya 400 itu? 400 PRT. 400 PRT itu yang tanpa perlindungan maksudnya. Seperti itu. Kasus kan berarti. Iya, Nah, sedangkan kita tahu sendiri apalagi di luar negeri banyak banget kasus, apalagi mereka tuh sampai meninggal di sana dan tidak terurus jenazahnya seperti itu. Berarti kan itu yang dipentingkan kan supaya mereka mendapat keadilan. Bener kayak banget. gitu. Nah, sebetulnya kalau bisa kita tarik garis besar, untuk PRT ini sendiri seberapa kendalanya? Kendalanya tuh apa sih hingga sampai sekarang itu kok belum disahkan juga seperti itu? Menurutku ya itu kendalanya itu pada pemangku jabatan gitu. Mereka saja itu tidak mengerti pentingnya RUU PRT itu apa gitu. Sedangkan mereka bisa dikatakan juga pemberi pekerjaan gitu. Kalau mereka sendiri saja tidak mengerti gitu, kapan kita akan mendapat keadilan gitu. Apalagi memang mereka kan pihak yang ditunggu-tunggu. Kalau anggap saja kita yang dari kelas bawah itu yang menunggu dari pemangku kebijakan itu agar supaya RUU itu segera diturunkan seperti itu kan. Iya, apalagi bukan berarti mereka pemangku jabatannya mereka bisa semena-mena dan apa ya istilahnya tuh kayak menghiraukan aja gitu, enggak segera diproses seperti itu. Nah, Mbak Naila Muna sendiri, apa saja sih yang seharusnya atau apa saja sih yang harus dilakukan untuk bisa kita mendorong lahirnya RUU PRT ini sendiri? Apa mungkin dari banyak kasus yang tadi agar supaya RUU ini segera diturunkan seperti itu? Oke. Kami selama ini kan sudah bergerak ya Mbak dengan jaringan lain gitu. Semenjak masuknya itu ke DPR gitu, kita itu selalu mengawal gitu. Apalagi kita itu per tahun selalu mengadakan aksi gitu. Tapi tetap tidak ada hasilnya gitu. Sampai kami itu bingung harus menjelaskan bagaimana lagi gitu. Bahwa
PRT ini gitu, undang-undang PRT itu penting gitu, tapi mereka tidak menghiraukan gitu. Berarti selama 12 tahun ini bukan berarti dari pihak yang mengusahakan itu nggak mengusahakan apapun kita ya? sangat mengusahakan gitu. Berarti setiap tahunnya itu ada cara-cara yang dilakukan secara berbeda atau mungkin gimana? Iya, berbeda. Jadi kita setiap tahunnya itu. Tapi nihil ternyata. Itu ya, kalau nggak tahu ya, kita tarik garis besar memang apa mungkin memang dari pemangku jabatannya yang teledor, atau kan memang kita ini yang usahanya yang kurang itu. Ya, tapi teledornya terlalu lama ini ya. Itu keteledoran udah gitu. 12 tahun. Tapi sebetulnya yang menjadi poin penting dari RUU PRT ini sendiri apa sih? Dari segi mananya? Ada dua ya, Mbak. Ada dua. Pertama, bahwa mereka itu diakui sebagai pekerja oleh negara. Yang kedua itu keseimbangan antara PRT tersebut dengan pemberi kerja gitu. Di undang-undang itu juga sudah dijelaskan gitu bahwa setiap warga itu berhak atas pekerjaannya gitu, yang memanusiakan gitu. Berarti istilahnya mereka itu walaupun mereka itu hanya pekerja rumah tangga, hanya istilahnya pekerja bawah lah ya, tapi mereka itu ingin mereka itu disamakan dengan pekerja-pekerja yang lain, seperti mungkin dari segi UMR-nya mungkin seperti itu ya. Jadi mereka itu ingin mendapatkan, kan kadang kalau kita bisa lihat kan kalau di perusahaan-perusahaan kan mereka seperti apa jaminannya di kesehatan, jaminannya sudah dijamin, habis itu gajinya sudah UMR mungkin seperti itu. Nah sebetulnya kalau kita bisa tarik secara spesifik, apa sih yang nantinya akan diatur, yang dimana itu apakah lebih condong kepada PRT-nya itu sendiri ataupun ada pihak yang lain selain PRT di situ? Yang pertama itu mengenai perjanjian kerja. Jadi isinya itu seperti minta gaji yang UMR, terus jam kerja, libur kerja, jaminan kesehatan, seperti itu. Berarti itu tadi ya, seperti kayak halnya kalau di sebuah perusahaan, mereka itu membutuhkan kayak peraturan-peraturan yang memang seharusnya mereka dapatkan, seperti mungkin jadwal yang teratur, habis itu upah yang maksimal, seperti mereka mendapatkan jaminan kesehatan, lebih condong seperti itu ya. Emang sekarang masih banyak yang belum dapat seperti itu? Banyak sekali gitu. Contohnya kalau mereka sekarang itu pekerja rumah tangga tuh mereka jadi hanya bekerja paruh waktu, habis itu double kegiatannya apa seperti itu? Iya, double kegiatannya dan waktunya gitu, tidak sesuai gitu. Seperti itu. Berarti memang ternyata posisi mereka bisa dikatakan di bawah sekali ya kalau kayak gini ya. Jadi sebenarnya saat ini kan UU PRT ini kan berarti bisa dibilang itu mereka itu sedang ada di ruang tunggu, ya enggak? Di ruang tunggu di mana 12 tahun mereka menunggu di ruang tunggu pemangku jabatan di DPR itu sendiri. Nah sebetulnya kita ini dari pihak yang mengusahakan sebetulnya harus gimana lagi sih, harus memakai cara apa lagi nih yang harus kita lakukan agar supaya RUU ini segera akan disahkan. Jadi nggak sampai 13, nggak sampai 20 tahun kayak gitu. Mungkin kami tetap akan mendesak gitu. Karena ini menjadi prioritas kami gitu. Mungkin kalau untuk UMR-nya itu bisa pelan-pelan ya Mbak ya. Tapi kalau untuk jaminan kesehatan dan lain-lain atau pengakuan terutama. Gitu. Karena kalau UMR langsung nggak mungkin, kami menyadari hal itu gitu. Apalagi mereka memang hanya butuhnya itu mereka bekerja, mereka dihargai, mereka dilindungi. Apalagi itu sih kalau dari saya pribadi kan juga kasihan mereka yang ada di luar negeri. Kalau mereka itu nggak dapat perlindungan, kan banyak ya, kalau kita bisa tarik kesimpulan banyak banget. Kadang mereka itu apa ya? Mereka itu di sana habis itu pulang-pulang tinggal nama. Iya, kasihan. Jasadnya juga kadang juga nggak ada itu loh, yang kadang miris. Keluarganya sih. Seperti itu. Udah keluarganya tuh ditinggal lama, pulang-pulang kalau tinggal lama itu kan juga gimana sih, miris gitu dengarnya. Makanya dengan adanya hal itu kami sangat memprioritaskan dan mendesak agar segera disahkan gitu. Nah ini terakhir nih Mbak Muna ya. Untuk Mbak Muna sendiri, apa sih harapan ke depannya agar supaya RUU PRT ini jika mungkin kelak sudah disahkan ataupun kelak cepat untuk disahkan, harapan dari Mbak Muna sendiri ini apa? Aku berharapnya ya semoga pemangku jabatan itu mendengar podcast kita ini. Gitu. Kasihan ya, kita itu sudah 12 tahun loh ya, sejak tahun 90 gitu. Tapi ternyata tidak ada hasilnya sama sekali gitu.
tolong dengarkan suara kami sudah bingung harus menjelaskan bagaimana lagi. Betul banget. Berarti kan kita kan hanya dari pihak istilahnya pihak bawah ya, mereka yang pihak pemangku jabatannya, mereka yang ditunggu tapi mereka yang trader juga seperti itu. Oke, Mbak Naila Muna, terima kasih atas waktunya hari ini karena udah menyempatkan hadir di sini membahas berbincang-bincang mengenai RUU PRT kali ini. Semoga suara Mbak Muna kali ini bisa didengar oleh terutama ditujukan kepada pemangku jabatan, yakni pada pihak DPR, akan supaya didengar dan supaya terakhir ini supaya kita kan semuanya ada di bumi kan setara ya, sama. Mereka itu hanya ingin mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak yang memang pihak atas. Mereka ingin disamaratakan, mereka nggak ingin dibeda-bedakan, mereka ingin mendapatkan perlindungan seperti itu, dan mereka ingin adanya mereka itu diakui. Itu aja sih sebenarnya ya. Betul. Jadi semoga podcast ini bisa bermanfaat, bisa didengar juga oleh yang bersangkutan seperti itu, dan semoga podcast kita bermanfaat. Kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih juga Mbak Naila Muna sekali lagi. Terima kasih kembali Mbak Maulita. Sama-sama. Kalau gitu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Terakhir wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.